kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tiada pernah habis, bahkan selalu baru Tuhan bagi hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur kami masih bisa bertemu muka dengan muka bersama Engkau di tempat ini. Dan inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami bawa setiap pujian kami, penyembahan dan persembahan kami, biar semua untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami siap memuji-Mu. Amin.
bersama kita berperang dan kita akan menang melawan musuh ketika Tuhan Yesus bersama kita.
dengan rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
siap mendengarkan instruksi dari Tuhan lewat mimbar ini. Tuhan, biarlah Engkau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga terfokus kepada firman Allah. Jika ada roh-roh yang senantiasa mengalihkan pikiran kami dari firman Tuhan, kami satu hati dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus kuasai hati kami dan pikiran kami, Tuhan. Terima kasih hingga firman Tuhan dapat mendarat dalam hidup kami dan kami mengerti menjadi rema firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan dengarkan firman Tuhan dan kuasai hati kami dalam nama Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Pagi ini kita mendengarkan instruksi dari Tuhan lewat mimbar yang sudah disiapkan oleh Tuhan kita sekalian. Saya kasihi, tema kita bulan ini adalah menjadi umat pemenang. Kita buka di ruang kitab kita 1 Korintus pasal 9 ayat 24. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Sama-sama kita baca 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3 ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelaran pertandingan semua peserta turut berharga, tetapi bahwa satu orang saja yang mendapat. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh. Sekali lagi, sama-sama semua yang keras. 1, 2, 3 ya. Haleluya. Ini tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Ada satu pesan yang Tuhan berikan melalui Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa hidup ini adalah peperangan, pertandingan. Sehingga Paulus mengibaratkan bahwa hidup ini adalah pertandingan semua. Kalau pertandingan Olimpiade semua berlari, hanya satu dapat juara. Nah, untuk menjadi seorang olahragawan pasti mempersiapkan diri. Saudara kasihi, ada seorang pelari terkenal itu bahwa dia menjadi pelari yang terkenal dengan fisiknya dan seorang yang petinju, mempersiapkan diri. Siapa menjadi idola kita sebagai olahragawan? Pasti mereka itu mempersiapkan diri, harus menguasai diri. Ada syarat-syarat tertentu supaya dia bisa bertanding. Kalau seorang petinju misalnya kurang 70 kg, kalau timbangannya 75, nggak bisa diturunkan supaya bisa 70. Sehingga syarat ini sangat dibutuhkan bagaimana bisa bertanding dengan baik. Sehingga kalau orang sudah menang, kita lihat ada sesuatu yang sudah dipersiapkan dan mereka mengalami kemenangan. Setelah mereka menang, itulah juara. Hanya satu juara. Tetapi kita sebagai orang Kristen, pemenang itu kita semua mendapat juara. Asalkan itu berlari, kita sebagai olahragawan dalam iman sampai dekat juara. Ada seorang terkenal namanya itu seorang pastor Polandia yang bernama Marcel Kolbe berkata, misalnya, ialah memberikan hidup agar lain dapat hidup dan benar-benar bersyukur kepada Tuhan atas karunia ini. Ia telah menggunakan dirinya dalam melayani Tuhan dan kemanusiaan, tetapi ia meninggalkan banyak berkas
kasihnya kepada empat ujung bumi mengilhamkan jutaan untuk berperang. Begini, seorang pastor kami, kalau seorang pemenang olahraga hanya itu saja, tapi untuk menjadi pemenang di kata ini, saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan dalam pelayanan sesungguhnya. Nah, itulah pertandingan yang mengalami kemenangan sampai sekarang. Pastor sekarang harus mempersembahkan hidupnya berguna untuk orang, bermanfaat bagi orang. Kehidupan kita itu apa menjadi tujuan kita hidup di dunia ini? Harus manfaat bagi orang lain. Itu kata dia. Nah, seorang pernah dibakar oleh massa karena dia tugas begini, bahwa orang itu mempertahankan imannya. Dia hidup dalam peperangan iman sampai dia dibakar, sampai mempertahankan imannya, dia sampai ke situ. Namanya Polikarpus. Dia dibakar, dia disiksa. Hanya pertanyaan, masihkah engkau mempertahankan Yesus sebagai Tuhan bersama? Dikatakan, saya tetap Tuhan Yesus sendiri. Disiramlah dia pakai bensin, diikat, disiram, lalu meninggal dia. Itulah namanya mengalami kemenangan dalam iman. Belum begitu kita rasakan. Tapi seorang pastor Polikarpus betul-betul dia ingin bahwa hidupnya mengalami kemenangan untuk mempertahankan Yesus Kristus sebagai bersama. Bagaimana kita sebagai Kristen? Seberapakah dialami Polikarpus dengan apa yang kita alami? Apalagi dalam resesi COVID ini, belum seberapa kita alami demikian. Sehingga bagaimana Polikarpus mengalami kemenangan dalam iman sampai dia dibakar habis-habisan, sampai dia punya berserahkan. Dia tetap pertahankan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang Tuhan minta kepada kita, kemenangan. Kemenangan kita menjaga diri. Ada beberapa karakteristik seorang pemenang. Jadi bagaimana ciri-ciri orang seorang menang? Sebab ini, hidup kita ini hidup dalam peperangan, ingin mengalami kemenangan. Baik itu sebagai olahragawan, baik itu sebagai yang sedang sekolah, sebagai orang yang bertanding apapun, paduan suara, ingin menang. Itulah hidup manusia itu. Nah, oleh sebab itu, bagaimana ciri khas atau karakteristik seorang pemenang? Yang pertama ya, yaitu punya mimpi yang besar. Orang yang mau menang harus punya mimpi yang besar. Katakan mimpi atau impian kita. Bagaimana kita supaya kita mengalami kemenangan? Ada impian itu, ada mimpi, keinginan. Kalau impian kita besar itu tercapai, tapi kalau impian kecil. Jadi jemaat itu harus memiliki impian yang besar. Katakan impian yang besar itu kita tentukan, kita raih. Seorang pertama Pendeta Yohanes Namai membangun gereja yang besar di Mausala di Kelapa Gading. Dia berkata begini,
Dia dulu seorang pendeta yang biasa hanya mengembalakan 10 keluarga di Kuitang. Tapi dia mempunyai satu mimpi, bagaimana memang gereja besar dapat menampung 10 orang. Dan jemaatnya baru 10 keluarga. Tapi diimpikan bagaimana caranya sehingga berapa hampir 20 tahun tercapailah gereja itu yang diimpikan itu. Jadi besar. Tercapai. Tapi impian ini tidak cukup, atau mimpi tidak cukup hanya mimpi, harus bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah apa? Iman tanpa perbuatan adalah apa? Impian itu harus diwujudkan dalam tindakan kita. Bagaimana impian kita tercapai? Harus ada usaha kita. Tercapai. Saya katakan bahwa di sana itu gereja yang nomor 3 terbesar di Indonesia, gedongnya. Tapi tidak heran kita, ada 10 gedung gereja terbesar di Indonesia, yang 3 adalah GBI. 1 di Masan, 1 Gereja Allah di Solo, 1 yang ada Serpong. Gereja itu terbesar di Indonesia. Saya pelajari riwayat hidup mereka, betul-betul memang mulai dari nol lah. Ada impian mimpi mereka sebesar. Dan kita pun gereja ini harus mempunyai impian besar. Karena tidak cukup kita hanya satu kali ibadah. Kasihan gedung kita ini. Apa salahnya kalau kita ibadah 2 kali 3 kali saat kami? Orang lain masih kontrak ibadah mereka sampai 2 kali satu hari. Kita ini sudah termasuk enak. Bagaimana impian kita supaya gereja kita mempunyai 2-3 kali ibadah hari minggu? Katakan amin. Katakan amin. Itu impian kita. Saya sebagai gembala sidang dan bersama pengajar, kita harus mempunyai impian yang sama supaya gereja bertambah kualitas dan kuantitasnya. Itu yang Tuhan inginkan. Impikan. Bapak-bapak sekalian, apakah impianmu terhadap anakmu? Apakah impianmu terhadap anak laki-laki perempuan? Harus punya impian. Kalau mencapai itu ya sekolah dengan baik. Jangan katakanlah udahlah tergantung masa depan terserahlah sama Tuhan. Bukan begitu. Saya punya impian supaya semua anak saya itu jadi pelayan Tuhan. Bahkan cucu saya impikan sebagai semua pelayan Tuhan. Ya ternyata diwujudkan oleh Tuhan. Di Medan, anak saya itu walaupun dia kerja kejaksaan, tapi dia aktif dalam pelayanan. Anaknya masih kelas 2 SD, sudah menetap di kebaktian umum. Istrinya sebagai ketua MK. Yang di Bandar, walaupun dia seorang janda, saya impikan dia di pelayan yang sungguh-sungguh dengan luar biasa. Dan ternyata waktu suaminya meninggal, saya katakan, bagaimana pelayanan kamu tinggalkan atau kamu melayani? Semua mengatakan jemaat yang bilang dia tidak pernah khotbah, hanya OHB aja. Ada sekolah minggu tambolnya, khotbah tidak pernah. 3 meninggal suaminya. Semua katakan biarlah ibu gembala tetapkan sebagai istri gembala sini. Gak mampu aku, Pak, gak mampu. Karena harus impian saya tercapai. Sampai sekarang dimulai Tuhan. Walaupun suaminya meninggal, tapi saya lihat perkembangan jiwa saya luar biasa pesatnya. Bukan berkurang, tapi bertambah. Itu impian saya. Bagaimana Bapak
anakmu sebagai misalnya sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai dokter, terserah. Harus ada impianmu. Apakah ada impianmu dari gereja ini biarlah lahir seorang menteri? Harus ada. Katakan amin. Anak mana kita sekalian? Impikan anakmu orang yang besar. Jangan yang kecil-kecil. Impikan bagaimana tujuan hidupmu. Hanya dapat impikan bagaimana tujuan hidup pada anda. Impikan dengan baik. Mulai saat ini impikan. Tapi tidak cukup impikan, harus ada tindakan kita. Ada tindakan kita itu bagaimana? Jadi jemaat sekalian, bagaimana karakteristik seorang pemenang? Harus ada mimpi yang besar. Katakan amin. Amin. Mimpi yang besar. Itu. Orang katakan, gantungkanlah cita-citamu seperti bintang. Cita-cita kita itu. Mimpikan. Bagus sekali. Jangan berkata, aduh saya hanya pedagang kecil. Ada saya sebagai supir. Itu masalah. Coba lihat saya nangkap itu. Orang tua Joshua yang dibunuh itu. Dia bertahan kok. Tapi dua anak jadi polisi. Saya lihat tokoh-tokoh besar sebagai menteri. Saya baca di dunia. Dan mereka dari kecil dari desa kok. Bukan karena kaya. Tapi kan ada impian besar bagi mereka bisa tercapai dengan baik. Hanya lakukan dengan baik, tercapailah tujuan mereka itu. Dan kita merasa minder. Oh, suami saya kerjanya ini. Jangan. Bikin anak saya mesti begini. Anak saya perempuan harus begini. Kalau tergantung itu, ada urusan Tuhan. Tapi ada program kita. Ada program bagaimana kepada kita sekalian itu. Bapak-bapak sekalian, apakah 2-3 orang ada sekarang? Tolong impikan. Jangan hanya tinggal diam. Impikan sampai di mana tujuan kita itu. Tapi tetap Tuhan sertai. Kalau kita menurut kehendak Tuhan, impian kita itu pasti Tuhan restui. Katakan amin. Haleluya. Itulah karakteristik orang yang pemenang. Menang dalam peperangan, dalam masalah permasalahan pergulatan apapun. Kalau kita mimpikan dengan baik bersama-sama dengan Tuhan, pasti mengalami kemenangan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, bagaimana karakter orang seorang pemenang? Yang kedua adalah mengampuni, mengasihi musuh, mengampuni orang lain, mengasihi musuh. Tapi kalau kita memusuhi orang lain, gigi ganti gigi, kemudian tangan ganti tangan, sama kita dengan orang dunia. Ajaran Tuhan Yesus mengasihi musuh. Dan ini satu-satunya Tuhan dan Guru dan pemuka agama, Yesus Kristus namanya, bukan hanya pemuka, tapi Dia Tuhan kita. Dia mengajarkan mengasihi musuh. Orang lain sulit melakukan itu. Tapi karakter seorang Kristen yang pemenang harus sanggup mengasihi musuh. 2-3 ya. Sanggup mengasihi 1-2-3 ya. Sanggup mengasihi musuh. Tidak balas dendam, tidak dendam. Luar biasa Yesus Kristus. Bukan dulu dalam Matius pasal 5 ayat 23
43. Matius pasal 5. Ayat 43, 44. Kita baca 43, 1, 2, 3 ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah. Apa? Ulangi 2, 3 ya. Apa keempat? Dalam firman tidak Taurat ada dulu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Aduh, luar biasa. Kita lihat di sini bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita. Karena kan juga berdoa untuk mereka. Kita lihat merupakan satu perjuangan yang berat mengasihi musuh kita. Udah caci maki kita, udah dinawakan kita, udah dipukul kita, kok mengasihi dia. Kadang berdoa lagi, aduh, sulit. Betul-betul sulit. Tapi setiap orang Kristen kewajiban harus wajib mengasihi musuhmu, berdoa untuk mereka, wajib. Bukan hanya, tapi wajib mengasihi musuh kita, wajib. Jangan membenci. Perkembangan gereja Tuhan di mana gereja kalau dibakar oleh massa. Waktu kami pernah di Situbondo, tahun berapa itu lupa saya. Di sana terjadi pembakaran gereja. Ada 5 gereja dibakar. Terus waktu itu kami kembali sekeluarga, kita mampir kepada gereja yang dibakar itu. Kami lihat terbakar. Ceritanya, seorang pendeta di dalam gereja itu sedang berdoa ini dulu. Api sudah mengunjung, terbakarlah pendeta. Tapi debunya nggak rontok, begini terus. Semua gereja mengatakan berdoa untuk setiap orang yang merusak gereja, membakar gereja itu. Setelah diambil itu pendeta itu, gereja tidak membenci yang membakar. Tidak ada membalas dengan kejahatan, tidak. Tetapi 2 bulan sesudah peristiwa itu dibakar gereja. Sudah tahu yang membakar gereja itu bertobat, jadi percaya kepada Tuhan, bukan karena dibenci, tapi karena berdoa mengasihi mereka. Jangka berapa bulan gereja dibakar dan dibangun lebih megah daripada sebelumnya. Tidak benci kepada membakar, yang menganiaya, tidak. Justru kita doakan. Kemarin waktu kebaktian doa di mana doa,
yaitu kita dapat memberkati orang menganiaya kita. Sudah dianiaya kita memberkati dia, bukan membenci. Sebab Kristus bukan hanya ngomong, tapi dia berkata, waktu dia disalib itu, dicaci maki, diludahi, pegang-pegang, ditombak lampunya, disalib, katakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Itulah yang dicontoh oleh Kristen, sehingga umat Kristen bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Bagi Bapak sekalian, kalian kau dibenci orang lain, atau mungkin tetangga, atau mungkin teman kita berdagang dengan persaingan daging jualan, jangan engkau membenci, tapi kau doakanlah dia. Saya yakin Allah campur tangan, tetap dagangan memberkati Tuhan, akan datang pembeli. Tak usah pakai mupelet, tapi doalah. Sebelum engkau buka usahamu, doakan Tuhan, pagi ini saya buka usaha saya, sertai saya Tuhan, dan Tuhan campur tangan, sehingga pembeli datang kepada kita, karena kita mengalami kemenangan dalam itu. Apa sih rahasianya? Diperdagangkan terus. Rahasianya karena kita bersatu dalam Tuhan. Jadi sekalian, tolonglah pesan Tuhan, instruksi Tuhan di tempat ini. Kasihlah musuh dan berdoalah untuk mereka. Katakan amin. Kasihlah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Itu rumus karakteristik seorang anak Tuhan. Dikatakan Tuhan, hukum terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sesama manusia. Hukum terutama, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap hatimu, senang tenaga Tuhan. Kasihlah sesama manusia, termasuk musuh saudara sekalian, teman kantor, saudara tetangga. Itu namanya vertikal. Kasih. Antara Tuhan dengan kita, mengasihi Tuhan. Tidak cukup hanya mengasihi kita, mengasihi sesama manusia. Keloplah namanya saling itu antara Tuhan dengan kita. Vertikal antara manusia dengan manusia, namanya horizontal, sesama manusia. Katakan apa? Cintailah sesama. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kita nikmati apa? Haleluya. Bersama-sama kita nikmati apa? Sama-sama menikmati, sama-sama berkat kita nikmati, jangan negosiasi berkat itu. Sama-sama kita merasakan berkat Allah itu namanya mencintai sesama manusia. Pemirsa sekalian, kalau ada tempat kerja, ada lowongan pekerjaan di kantor, kasih tahu sama kita, sama gereja. Di kantor saya sekarang untuk sekretaris, lama. Oh, sekarang kantor saya sekarang akunting, bikin lamarannya lama. Sesama manusia, siapa lagi menolong kita kalau tidak kita sesama manusia? Saya terkejut dengan karakter seorang itu, saksi Jehovah. Saya positifnya luar biasa. Maka saksi Jehovah
Tidak ada pemuda di sana hidup pengangguran. Disalurkan. Kasih tahu siapa. Masuk bilang. Di segi positifnya. Betul-betul seperasaan. Nah, kita pun selain orang Kristen seperasaan kita. Kalau ada kita tahu kerjaan tempat kita, lama bantu. Sehingga itu namanya sama-sama menikmati kasih karunia Tuhan. Haleluya. Jadi yang kedua tadi adalah kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Perhatikan ya, ada sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita ini. Walaupun mungkin tidak bisa diterima akal, sulit, Pak Pendeta, sulit untuk melakukan itu, saya tidak mampu. Bahkan mungkin engkau diludahi, kau bisa mendoakan dia, sulit Bapak sekalian. Tapi bersama dengan Roh Kudus, Tuhan mampukan saya. Tapi di antara sama-sama gereja ada yang bertentangan, ada yang tidak baik satu sama lain, ada bersinggungan. Kalau di gereja tidak mau salaman, kenapa nggak mau kita? Tapi di sini nggak ada begitu. Maka di gereja kita ada itu satu dari salaman. Jemaat-jemaat selamat satu lain. Artinya apa dirasakan, kita rasakan bersama. Damai sejahtera Tuhan turun dengan ibadah kita, maka kita pulang dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Kasihnya. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan dalam kerja di kantormu, di mana kita berada. Ada seorang ibu rumah tangga sedang kerja di kantor. Di kantornya di Sudirman, tapi kantor internasional. Jadi dia 3 bulan sebagai training percobaan. Semua lakukan yang transaksi keuangan di Amerika, di Australia, Inggris berjalan dengan baik. Tiba pengumuman yang ini tidak bisa terima karena tidak bisa melakukan dengan baik pekerjaan itu. Terus telepon saya kan, Pak Pendeta, kenapa saya tidak diterima, hanya 3 bulan percobaan, saya pecat di sini. Kenapa saya bilang? Apa pernah kau merasa salah di kantor saya? Enggak, justru saya itu mengerjakan yang lebih daripada yang diharapkan. Dia telepon dari kamar mandi. Jangan beda. Tolong kamu doakan. Tolong bicara dulu dengan atasan orang Chinese. Inilah yang menekan dia. Karena si orang ini lebih baik kerja daripada yang atasannya ini, maka yang di atasan ini berusaha untuk menekan dia jangan diterima sebagai pegawai tetap. Jadi sekarang tolong ada lagi atasan, ada melapor dia kepada atasan yang memanggil. Ternyata tidak ada yang salah pekerjaan ini. Lalu Amerika dipanggillah atasan dia, bahwa atasannya kita ini. Ternyata atasannya itulah yang menegak supaya dia tidak terima itu dengan tetap. Ternyata datanglah orang Amerika. Ini dipecat. Lalu ini naik kepada posisi kedudukan dia. Dia katakan mundurkan diri lagi ya. Akhirnya dia menjadi pegawai tetap. Sampai sekarang dia tinggal
benci atasanmu, saya katakan. Doakan dia supaya dia berubah, dia bertobat. Ya puji Tuhan. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Justru dia dipertahankan oleh termasuk kedudukan dia, dan yang di atasnya dia dipecat, dia ada di situ. Apakah heran Tuhan? Makanya kasih yang sudah berdoa untuk mereka. Jangan membenci, cintai. Oleh sebab itu karakteristik sebagai orang pemenang, kasih langsung. Yang ketiga, kita buka dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Satu Petrus 5 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Haleluya. Ada 2 nasihat. Hai anak-anak muda, tunduklah kepada orang-orang yang tunduk. Dengan jelas begini. Hai anak-anak muda, tunduklah kepada orang tua. Orang tua kita lebih tua dari kita. Tunduk. Artinya apa? Apa yang diperintahkan orang tua kita itu ya kita lakukan dengan baik. Itu namanya tunduk, taat. Taat, menuruti. Menurut penelitian, hampir 60% pemuda-pemudi sudah mengalami resesi ketundukan dan kebanyakan melawan orang tua. Betul itu. Membangkang. Bahkan tidak sedikit anaknya meminta sesuatu kepada orang tuanya, tidak diberikan, dan anaknya itu diam-diam membunuh orang tuanya. Gila enggak? Sehingga moral pemuda sekarang sudah mulai turun drastis. Etika pergaulan pun sudah sangat jauh yang diharapkan. Makanya hai anak muda, tunduklah kepada yang lebih tua. Tunduk, taat. Sebagai pemuda-pemudi, sebagai mahasiswa yang masih di SMP SMA mahasiswa, tunduklah kepada yang lebih tua. Dikatakan mungkin mana ada, hormatilah orang tua, hormatilah orang tuamu supaya itu hukum dengan hormati, taat kepada orang tua kita. Jangan sampai merontak ke orang kita. Ini sepanjang perjanjian lama perjanjian baru, siapa kita lihat yang memberontak orang anak orang tuanya, mana kita? Contohnya Absalom. Dia memberontak terhadap ayahnya, hanya gantung diri dia. Gila kan? Tapi siapa yang tunduk kepada orang tuanya seperti Yusuf, dia mengalami kemenangan. Tunduk kepada orang tua. Apalagi kemarin sekarang SD SMP dulu luar biasa. Gurunya pun sekarang sudah tidak dihormati lagi. Kami dulu waktu SD, kita lihat guru itu di sana supaya jangan berpapasan,
kita ngumpat. Sudah lewat dia, baru kita lewat. Saking kita ciptaan. Melihat dosen teman seperti dewa. Takut kita melihat dia. Sekarang beda. Ditemani dosennya merokok segala macam. Gak ada kehormatan lagi. Betul-betul. Moral manusia sekarang sudah kelompok. Kan situasi kondisi lingkungan dengan medsos yang berbagai macam rupa. Tapi gereja Tuhan dituntut, hai anak muda, tunduk kepada orang tuamu. Tunduk kita, taat kita. Nanti masa depanmu Tuhan jamin hidup dengan berkelimpahan, hidup yang cemerlang. Kalau kau tunduk kepada orang tua. Katakan amin. Sebab Tuhan menolong orang congkak, tinggi hati. Hai katakan sini yang kedua dikatakan sekarang. Kan sini. Dan kamu semua, ya, tanpa pikir, kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Kamu semua, anak-anak, pemuda, semua orang tua, semua rendahkan hati sama yang lain. Menganggap orang lain lebih hebat daripada kita. Dan Allah menentang orang sombong, tapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Apa gunanya kita sombong ini? Katakan pejabat baik kan? Misalnya dia sebagai polisi satu daerah, terbatas kok, paling 5 tahun pindah. Kalau udah pensiun, ya udah. Masa jabatan dia, ya boleh kita boleh tapi kita pensiun nggak ada haknya lagi. Pernah tuh masa dulu saya jenderal. Kami dulu pernah ke tempat. Jadi sudah biasa kan, kalau datang mobilnya, ajudan buka pintu. Ambil tasnya di tempatnya. Setelah itu apa? Pensiun lagi ya. Kami sama-sama pernah tahu. Lalu karena tidak dihormati orang teman-teman sepenata, artinya kan antri begitu, maunya dia keluar karena dia tertarik, dia situ. Jangan Pak, harus antri. Marahlah dia. Tahu nggak ini? Saya ini mantan dapat. Kenapa begitu? Tahu udah pensiun dia, masa sudah habis. Jadi kita lihat dibuatlah seperti itu, mengakibatkan teman penata itu yang sudah tua kita. Kamu semua rendahkanlah hatimu satu dan yang lain. Allah menentang orang sombong, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Amin. Amin. Apakah engkau rasa sombong hari ini atau yang lain? Ya, itu pada kita. Apa kita lebih tinggi pada yang lain? Itu pada kita. Semua kita saling merendahkan hati setelah Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, berarti Tuhan menolong kita. Kita sekalian. Oke, sudah berapa tadi karakter seorang pemenang? Sudah 3 kan? 3 kan? Yang pertama tadi apa? Ada mimpi yang besar. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Buka dalam Amsal Sulaiman.
Pasal 93. Amsal Sulaiman. Amsal. Itu 9 ayat 3. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Ulangi. Amsal Sulaiman 29 ayat 25 ya, ayat 25. Satu, dua, tiga ya. Takut kepada orang mendatangkan jalan. Siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Yang keempat adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Dia, dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan melindungi kita. Ada 3 orang pemuda yang terkenal, Sadak, Mesak, dan Deborah Joy. Di mana? Sadak, Mesak, dan Deborah Joy. Raja katakan semua menyembah kepada patung yang dibuat oleh mereka. Semua menyembah. Sadak, Mesak, Deborah enggak mau menyembah. Raja, ada 3 anak muda orang Israel tidak mau menyembah kepada patung Tuhan berikan. Siapa dia? Diikat dia. Dipanaskanlah api tujukannya. Ditaruh sana dia, dilemparkan. Sadak masuk ke apinya. Mesak masuk ke sana. Deborah Joy masuk ke sana. Lihat, tali pemikatnya itu terbakar. Rambutnya itu enggak terbakar. Lihat dulu. Kan 3 orang kita masukkan situ, sekarang 4 orang. Lihat dulu. Sehingga mereka bersuka-cita di dalam api itu. Mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan. Kok kenapa demikian? Tadi kita dilemparkan 3 orang, tapi sekarang ada 4 orang mereka. Oh, mengakulah bahwa Allah Israel, Allah. Kenapa? Karena Sadak, Mesak, Abednego percaya kepada kekuatan Allah. Katakan Allah melindungi dia. Dan segala malapetaka itu dan ada kepercayaan. Percaya kepada Tuhan. Karakteristik yang keempat, harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Segala apa yang kita lakukan harus kita percaya kepada Dia. Percaya kepada kekuatan Tuhan, percaya kepada mujizat Tuhan, percaya kepada kesembuhan dari Tuhan, percaya pada kemuliaan dari Tuhan. Itu akan menolong saudara sehingga kita menjadi orang-orang pemenang di atas pemenang. Haleluya. Tinggal masalah yang sekarang kita bertanya. Percayakah saudara Tuhan menolong saudara dalam setiap masalah? Saya terlalu percaya. Pergumulan saya hadapi selama 1 tahun ini betul-betul luar biasa. Di luar dari yang pemikiran manusia. Tapi saya katakan, Tuhan, saya membantu orang. Bukan ada keuntungan saya ambil dari mereka. Dengan bukti-bukti pengadilan negeri Cikarang, tidak ada yang saya ambil uang. Semua kita selengkap.
Katakan oleh pengadilan bahwa Pak Nainggolan tidak ada ambil uangnya, ditolak semua. Nah, Tuhan melindungi. Uang itu betul sesakan kepada tugas itu. Tuhan lindungi saya. Hanya yang kepercayaan saya. Tuhan tolong lindungi saya. Yang saya baik, tapi terbatas, gagal, yang harus meninggal, apa boleh buat. Tapi dalam hal ini, saya terlalu percaya Tuhanlah melindungi saya. Dialah pembela saya, Tuhan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, itu kok yang tidak. Nah sekarang salahnya, percaya engkau bahwa Tuhan itu penyembuh dalam sakitmu. Percaya engkau Tuhan itu menolong engkau dalam setiap masalah kita. Percaya saudara, Tuhan memberkati setiap pekerjaan. Jadi masalah kita sendiri, kita percaya enggak? Katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, percaya kepada Dia. Saudara saya, andalkanlah Tuhan setiap dalam kita, pekerjaan kita, karena Dia sanggup menolong kita. Percaya kita kepada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdiri. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat kita melihat jalanmu, katakan saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Sekarang Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau percaya bahwa Yesus sanggup menolong engkau? Apakah engkau percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakitmu? Apakah engkau percaya bahwa Yesus sanggup melepaskan saudara dari masalahmu? Dia percaya, kalau percaya,
buktikan, percaya kepada Dia. Dia dapat menolong kita, memberikan keluar jalan semua yang kita lakukan. Harus kita yakini Tuhan yang menolong kita. Haleluya. Saat kita melihat jalan, kalau saudara merasakan satu percaya kepada Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit hari ini, letakkan tangan kiri di atas di mana engkau sakit, apa penyakit jantung, penyakit hati, penyakit kaki, rematik semua. Sangguplah Tuhan menolong saudara. Asal kau percaya kepada Dia hari ini, today is healing you. Tuhan berkati disembuhkan engkau dengan iman, pegang di mana engkau merasa sakit. Lihat tangan Allah memegang, menjamah engkau, sehingga engkau sembuhkan dengan iman. Percaya engkau. Hatiku percaya.
katakan dengan kiri di mana kau sampai. Jehovah Rafa, Allah Tuhan kesembuhan kami. Di mana umatmu Tuhan sekarang ini percaya kepada kekuatan Tuhan, penyembuhan dari Tuhan. Engkaulah juru selamat kami. Tuhan, lihat saat ini tangan-tangan yang tetap diangkat sakit. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, segala penyakit saya patahkan dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau healing Tuhan, sembuhkan mereka yang kuasa, jamaah Tuhan kuasa. Saya akan percaya, kami akan percaya Tuhan telah menyembuhkan mereka yang kuasa-Mu yang ajaib. Tetapi mujizat dan mereka pulang dengan sukacita. Penyakit apapun Tuhan saat disembuhkan yang kuasa dalam-Mu. Kuasa-Mu ajaib, kuasa bidung-Mu Tuhan yang menyembuhkan mereka. Haleluya Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan untuk dosa-dosa kutuk orang tua saat ini yang masih terikat kepada keturunannya. Apakah itu keturunan pemabuk, penjudi, perselingkuhan, perzinahan? Kami berdoa hari ini dalam nama Yesus, Kau patahkan semua. Tuhan, hilangkan, putuskan sehingga hati Tuhan anak-Mu bebas dari kutuk-kutuk semuanya di bawah semua. Kutuk pendukunan, kutuk tenung dan semuanya. Kami katakan dalam nama Yesus, putus semua itu, karena kami sudah dibasuh oleh darah Kristus, sehingga anak-Mu bebas untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa dan Saudara, terima kasih Roh Kudus. Pakailah kami semua Tuhan menjadi karakteristik yang percaya pemenang. Itulah harapan kami hari ini. Kami yang percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Kesembuhan sudah kami alami, berkat Tuhan jasmani kami alami, berkat rohani Tuhan kami alami, dan kutuk-kutuk sudah putus dari kami sekalian, karena kami dibebaskan dalam Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat kembali. Haleluya.